ya mungkin 3 tim ini akan turun ke Bisa pertandingannya tim-tim besar juga nih. Salah Iya. satunya kayak Persija, Persib, Madura. Apalagi Persija Baraden yang lagi benar-benar ngejar juga kan. ngejar. Tapi apakah mungkin dalam 5 pertandingan bisa menang? Ya kalau dibilang mungkin bisa saja. Tapi lawan ini yang hadapi juga bukan lawan yang mudah gitu loh. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Nah, kali ini kita bakalan ngomongin zona degradasi nih. Ada PSIS Semarang dengan 25 poin, Semen Padang 22 poin, dan PSSS Sleman 22 poin. Sisanya partai semakin sedikit nih. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh 3 tim yang ini nih, Bang Raden nih? Ya, kita sudah pernah membahas sebelumnya di podcast yang pekan ke-20 nih tentang zona degradasi. Kali ini kita sudah mendekati akhir laga. Ya kita bahas lagi. Kalau apa yang harus dilakukan? Jawabannya cuma satu, Bill. Menang. Karena ini adalah semua partai final, Bill. Untuk tim yang berada di zona degradasi. Karena kalau dia kalah sekali atau 2 kali, udah harus mengatakan selamat tinggal kepada Liga 1. Karena sangat sengit di pertarungan di papan bawah, Bill. Jadi ya mau nggak mau laga ini adalah laga terakhir mereka di semua partai. Di sisa laga harus meraih kemenangan, Bill. Betul. Apalagi PSIS Semarang nih ya. Ya. Masih harus melawan tim kuat nih. Ada Bali, ada Malut yang berada di 4 besar. Nah, kalau tadi lu bilang nih di bawah semua ini harus final bisa nih PSIS Semarang lawan kedua tim ini nih. Sebenarnya gini, Bila, dalam segi permainan PSIS Semarang ya dibilang buruk banget tidak ya, karena dia selalu bermain mencoba untuk mencari kemenangan. Cuman yang memberatkan dari tim PSIS Semarang adalah ketika dia bermain di kandang banyak hasil seri yang didapatkan. Jadi membuat atau kekalahan yang membuat PSIS Semarang tuh banyak poin yang terbuang, Bill, dari segi home ya. Dan setelahnya bermain di away yang membuat banyak kekalahan juga dari PSIS Semarang di musim ini. Belum mampu berbuat banyak lah. Akibatnya dikarenakan mungkin dari awalnya justru sudah banyak kesalahan sendiri dari manajemen. Dikarenakan kalau PSIS Semarang di awal musim tidak dapat membeli pemain yang membuat pemainnya itu saja. Dan Gilbert Argius juga mencari taktikal dengan pemain komposisi yang ada itu agak ribet, Bill. Sedangkan level-level lawan-lawannya yang lain itu cuma membeli maksimal pemain-pemainnya asingnya. Nah kalau untuk PSIS Semarang kan tidak dari awal musim, baru di putaran kedua setelah dia sanksinya dicabut. Dan kali ini juga kena sanksi lagi PSIS Semarang terhadap FIFA dikarenakan masalah finansial kembali. Yang ini yang membuat tim sekelas Perserikatan ya, kita mohon maaf, ini tim Perserikatan yang udah lama banget di Liga 1. Dan kalau memang dia tidak bisa memastikan laga melawan Bali United, melawan Malut United di pekan berikutnya, ini menjadi masalah sendiri, Bill. Walaupun masih ada di atasnya cuman berbeda 1 poin, yaitu adalah Persis Solo dengan 26 poin. Tapi ya mau nggak mau Persis Solo juga Madura ini semua sebenarnya laga final ya buat mereka yang di atas PSIS Semarang. Jadi intinya untuk Semarang itu tidak boleh lagi ada kekalahan. Mau Semarang, PSIS Semarang, Sleman dan Semen Padang berada di zona degradasi harus bisa menang. Intinya di situ sih. Walaupun seri pun agak berat, Bill. Agak berat. Karena hitungan poin untuk PSIS Semarang sekarang dia dengan poin 25 poin nih. Tersisa sekarang pekan ke-29. 29 sampai 34 berapa, Bill? Hanya tersisa 5 poin 5 pertandingan saja kan. 5 kalau dia menang semua berarti 15 kan. 15 tambah 25 40. Itu baru bisa aman. Tapi apakah mungkin dalam 5 pertandingan bisa menang? Ya kalau dibilang mungkin bisa saja. Tapi lawan ini yang hadapi juga bukan lawan yang mudah gitu kalau. Ya oke. Ya semoga PSIS Semarang pertandingan next bisa meraih 3 poin ya. Apalagi dia pekan ke-29 ini, Bill, melawan tim dari promosi juga, yaitu Semen Padang. Di mana di pekan ke-29 ini melawan tim Semen Padang yang itu akan menjadi partai final untuk kedua tim. Kalau ada yang menang nih, Bill, misalkan PSIS Semarang meraih kemenangan. Nah, ini bisa dikatakan bahwa untuk Semen Padang bisa say goodbye di Liga 1. Karena poinnya paling kecil dibandingkan tim yang berada di zona papan bawah, yaitu 22 poin sama dengan Sleman.
Ya. Jadi akan tertinggal jauh oleh PSS Semarang kalau PSS Semarang menang. Makanya ini laga yang sebenarnya sangat final bener tuh ya, Padang sama Semarang. Apakah siapa yang akan terdegradasi nih musim ini menurut gua? Oke, nah kita sempat nyindir Semen Padang nih Bang Raden. Ya. Nah kita sekarang ke Semen Padang. Nah menurut gue nih sangat berat nih Bang Raden nih. Ya. Masih ada partai yang bertemu tim kuat juga, yaitu Persija Jakarta, Persebaya, dan Madura. Ya, yang paling dekat nih zona degradasi. Apakah mampu nih bisa keluar dari zona merah juga nih? Ya, Semen Padang memang lebih berat ya lawannya dibandingkan PSS Semarang ya. Karena harus berhadapan dengan tim ibu kota, tim Persebaya yang tim-tim yang levelnya berada di papan atas, Bill. Dan kesalahan Semen Padang mungkin dari awalnya banyak mempertahankan hampir 75% dari pemain-pemain dari Liga 2, Bill. Dan untuk bersaing di Liga 1 nampaknya sangat berat ya untuk bersaing di Liga 1 dikarenakan dengan komposisi yang berada di Liga 2 dimaksimalkan untuk Liga 1 agak berat memang seperti itu. Yang kedua memang banyak kekalahan sendiri di kandang sendiri. Dan di putaran pertama dia sebagai tim musafir yang membuat Semen Padang tuh kayaknya nampaknya agak sedikit masalah di situ ya. Di putaran kedua cukup baik sebenarnya penampilan Semen Padang, bisa meraih kemenangan dan mendatangkan pemain baru. Cuman lagi-lagi buat gue udah telat banget, Bill, dengan di putaran kedua ya. Seharusnya mungkin di pertengahan putaran pertama sudah ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Perbaikan yang dilakukan oleh Semen Padang adalah hanya mengganti dari Henry Susilo ke Carlos Almeida, pelatih dari asal Portugal. Dan saat ini juga masih belum mampu berbuat banyak ya. Sehabis kalah lawan PSM Makassar dan menghadapi PSS Semarang, ini bukan laga yang mudah juga bagi PSS Semarang karena maksudnya Semen Padang. Ya, apalagi dengan partai away. Ya, agak berat ya. Ini agak berat banget ya. Pokoknya apapun itu, kalau laga ini untuk Semen Padang benar-benar, pokoknya Semen Padang itu udah harus nggak boleh kalah. Seri pun udah nggak boleh sebenarnya. Karena dengan hitungan poin, Semen Padang itu 22 poin. Jika ditambah 15 kalau dia menang semua, maka hanya mendapatkan 37 poin. Itu rata-rata tidak aman di Liga 1. Kalau mau aman di Liga 1, Bill, harus minimal 40 poin yang harus dikejar oleh tim. Sedangkan Semen Padang belum menang semua aja tidak mampu untuk 40 poin. Ya, padahal Semen Padang udah lama banget nih dari Liga 2 kan, baru masuk lagi Liga 1 nih. Dia sebagai sayang banget. Iya, sayang banget nggak bisa bertahan di Liga 1 nih Bang Raden kalau sampai degradasi. Iya, sebagai tim gini, Bill, sebagai tim yang keluar masuk Liga 1 dia. Iya. Tapi sayangnya kalau dia memang sampai degradasi nih, Bill, ya mau nggak mau tidak ada wakil Sumatera nanti di musim depan. Iya. Sangat disayangkan sebenarnya ya, tidak ada wakil dari Sumatera Utara atau mungkin daerah Pulau Sumatera. Iya, kita kangen juga ada Sriwijaya, ya kan? Sayang ada Sriwijaya juga susah juga. Ada PSMS Medan. Iya. Oke, nah terus kita sama halnya nih dengan PSS Sleman nih. Sleman juga masih harus berhadapan juga nih dengan sama nih Persija, bahkan Persib nih yang lagi di puncak klasemen dan Madura nih. Kayaknya juga berat nih Bang Raden. Seperti apa nih juga untuk Sleman nih? Ya, dari semua 3 tim ini yang berada di papan bawah, maksimalkan laga kandangnya, Bill. Minimal menang dulu di laga kandang. Jangan kalah di away, menang di kandang. Untuk ya hitung-hitungan poin nanti dengan sebenarnya masih ada kemungkinan mau itu lawan Persija Solo, lawan Madura nanti di atasnya klasemen, karena berjaraknya sedikit ya, dan mungkin Barito Putra juga harus hati-hati karena kalau kekalahan sendiri bisa saja membuat bisa terjun degradasi ya. Nah, kalau melihat dari PSS Sleman dari awal musim, gue juga kaget ya dengan penampilan PSS Sleman. Banyaknya pergantian pelatih di sana, mungkin sampai 3 gitu ya pelatih yang diganti, dan akhirnya membuat tim ini sangat kesulitan dalam urusan mencetak gol. Dan tentunya juga kalau dari segi kemasukan juga sangat banyak. Padahal di sana dihuni dengan mantan bek tangguh di musim lalu, yaitu Kleberson dengan Fahrudin. Tapi ternyata tidak mampu berbuat banyak. Ya kalau bicara dengan dia akan menghadapi PSS Sleman, menghadapi Bandung yang saat ini berada di peringkat atas, Bandung pun juga tidak bisa mau kalah untuk tim dari papan bawah karena dia juga mengejar juara, Bill. Makanya kenapa berat sekali bagi PSS Sleman untuk bisa keluar dari zona degradasi dengan sisa partai yang tadi lu bilang tadi ya.
Ya tinggal bagaimana apalagi dengan dukungan supporter Slemania dia baru kembali nih Bil akhirnya ke Mangunharjo kandang pribadi sendiri ya kan. Iya, apalagi Sebelumnya sisa tim Musafir. sisa pertandingannya tim-tim besar juga nih. Salah Iya. satunya kayak Persija, Persib, Madura, apalagi Persija Raden yang lagi benar-benar Iya, ngejar juga kan. ngejar klasemen kan. Iya. Makanya ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit di kompetisi akhir laga ini di 5 terakhir yang membuat semua tim final untuk papan bawah apapun yang terjadi ya harus merelakan. Misalkan ada timnya terdegradasi ya supporter mau nggak mau mungkin protesnya keras kepada manajemen atau apa ya, tapi tidak bisa memberikan protes keras terhadap PSSI atau apa dikarenakan saat ini kan memang liga ya udah berjalan dari awal. Kalau mau protes ya memang dari awal harusnya kan. Iya. Nah, terus sebenarnya apa sih nih Pak Raden kira-kira yang membuat 3 tim ini nih sangat sulit keluar dari zona degradasi? Apakah gara-gara kondisi keuangan yang tidak bisa membeli para pemain-pemain bintang nih di Liga 1? Menurut Pak Raden apa nih penyebabnya nih? Ada beberapa faktor yang menurut gue. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan. Pertama kalah di kandang sendiri. Ya, banyak kalah di kandang sendiri. Yang kedua rata-rata tim papan bawah ini memang di awal musim sebagai tim musafir. Masih bermain di luar kandang sendiri. Ya Sleman apalagi karena baru saja selesai renovasinya. Padang pun juga baru selesai renovasinya. Jadi yang membuat tim ini mungkin sedikit semangatnya berkurang kalau bermain di home tapi tanpa penonton ya. Mungkin ini hanya selagi. Yang kalau kita bicara PSS Semarang tadi lu bilang benar ada masalah sedikit finansial yang terjadi di dalam kubu Semarang yang dapat mempengaruhi mental pemain dikarenakan mungkin gara-gara gaji yang terlambat membuat para pemain seperti nggak terlalu fight gitu ya Bil. Karena wajar saja karena mereka kan sebenarnya di pemain bola juga mencari nafkah dari situ ya. Yang itu adalah kewajiban dari semua manajemen klub untuk membayarkan hak-haknya. Terus yang terjadi menurut gua pemilihan pemain-pemain asingnya Bil. Kalau kita bicarakan Semen Padang di awal musim pemain asingnya menurut gua agak berkurang ya. Yang diambil dulu ada dari Scott itu kan pemain yang dari Manchester United juga akademi tapi belum mampu berbuat banyak. Dan baru di putaran kedua menurut gua ada beberapa pemain asing yang berkualitas seperti ya dari Portugal, Xabi dan terus Moreno, Stuart itu kan menandakan Stuart juga dari pertama ya. Maksudnya pemilihan pemain-pemain asing dengan sama pemain-pemain yang berasal dari Liga 1 kualitasnya ya. Lagi-lagi kualitas. Kalau Sleman sudah sebenarnya udah lebih fight ya dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain ya. Tim-tim lain maksudnya. Sleman di awal musim mendatangkan pemain bintang juga dari Australia, Ayam Ajax, tapi Ajax ya. Dan belum mampu berbuat banyak juga. Saat ini masih ada Betinho, masih ada Vico yang sudah mencetak gol. Bahkan mencoba mendatangkan Rico Simanjuntak Bil dari Persija Jakarta di pinjaman. Ya. Sebenarnya udah dilakukan semuanya dari kubu PSS Sleman, tapi akhirnya yang terjadi adalah yaitu gue bilang banyaknya pergantian pelatih membuat tim ini tidak konsisten jadinya Bil. Iya. Karena ketika ganti pelatih mau nggak mau dia ganti formasi, ganti taktikal dan harus menyatukan chemistry lagi. Yang itu yang membuat untuk kubu PSS Sleman belum mampu berbuat banyak menurut gue seperti itu sih. Iya. Nah mungkin Bang Raden kalau misalkan tiga tim ini terdegradasi Bang Raden, calon dari Liga 2 ada nggak kira-kira? Udah ada calonnya. Udah ada dari Liga 2 Bil. Ya. Ada Persijap Jepara. Terus juga ada PSM Yogyakarta. Jadi kalau Sleman ini turun ada penggantinya dari Jogja juga. Dede juga kan. Iya. Terus ya satu lagi Bayangkara FC Bil. Bayangkara kembali lagi nih gantiin Semen Padang kemarin ya kan. Iya. Tapi pada dasarnya Bil, memang kalau di Liga 1 belakangan ini tim yang promosi itu pasti akan balik lagi ada. Satu tim minimal ya. Pasti ada. Kalau kemarin kan Rans balik lagi dan nggak tahu kalau musim ini lah ya. Dan kalau musim ini Semen Padang kemungkinan ini menurut gue kemungkinan ya, bukan gue bicara menjelekkan Semen Padang enggak, tapi ini secara tabel klasemen. Iya. Oke, langsung terakhir mungkin Maraden nih. Jadi dengan tim yang lawan berat, apakah prediksi lo nih di 3 tim ini nih akankah berpeluang untuk kembali ke Liga 1 atau bahkan justru terdegradasi nih? Ya. Gue sudah membicarakan ini dari pekan ke-20 ya, bahwa gue di pekan ke-20 bilang bahwa Semen Padang dan PSS Semarang kemungkinan degradasi.
Ya sampai saat ini masih terbukti omongan gue dengan berada di zona degradasi. Cuman yang gue kagetkan PSS Sleman kenapa bisa berada di papan bawah ya. Itu yang agak bingungkan. Nah kalau dengan tabel klasemen secara matematika yang masih punya peluang besar adalah PSS Semarang untuk keluar. Karena dia berbeda 1 poin saja dengan Solo dan masih berbeda 29 poin dengan Madura, berarti bedanya cuma 4 poin. Itu masih bisa dikejar sebenarnya 5 partai ya. Jadi kalau secara prediksi mungkin tiga tim ini, mohon maaf untuk para supporter dari Masa Jenar, dari Kabausira dan dari Slemania, ya kita hanya membicarakan dari segi klasemen saat ini dan lawan-lawan yang data dihadapi. klasemen Ya, yang dihadapi nanti kemudian hari. Ya mungkin 3 tim ini akan turun kasta ke Liga 2 Bil menurut gua. Jadi kemungkinan nggak akan berubah nanti. Oke, mungkin itu aja Bang Raden pembahasan kita di zona degradasi Bang Raden ya. Lu nggak mau prediksi? Oh. Enggak lah. Kita lagi fokus di papan atas aja, lagi sengit banget Bang Raden. Oke, siap. Ya semoga baik tim manapun yang terdegradasi ke Liga 2 ya tetap jangan patah semangat ya Bang Raden ya. Tetap fokus di Liga 2 nanti dan bakalan nanti promosi lagi, balik lagi ke Liga 1 gitu. Semoga tadi yang karena karena mungkin keuangan dari manajemen segala macam, mungkin nanti ada jalan keluarnya, kita doakan aja ya. Semoga makin baik lah tim-tim di Liga 1 Bang Raden ya, keuangannya makin pulih lagi. Oke, mungkin aja gitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa kalian juga suka sama video ini, di like, di subscribe, di like juga dan di share Bang Raden. Pastinya. Ya, balik lagi kita umumin jika ada kalian yang mau datang ke Raden History, boleh kita kumpul-kumpul, kita ngobrol-ngobrol ngebahas Liga 1 atau Timnas Indonesia juga Bang Raden. Betul dong pastinya. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.